Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Edisi kali ini kita akan membahas tentang al-khulafaur rasyidun, yakni khalifah-khalifah pengganti Rasulullah. Maklum bagi kita bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka digantikan oleh Al-Khulafaur Rasyidun yang hanya diisi oleh 4 sahabat senior, 4 sahabat terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama kita ketahui adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 2 Sayyidina Umar bin Al-Khattab, 3 Sayyidina Uthman bin Affan, 4 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan akan disempurnakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Untuk yang pertama kali, untuk edisi pertama kita akan membahas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk pada pembahasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita pahami konsep khilafah ba'dar Rasul. Kita pahami konsep bagaimana pembentukan khilafah, bagaimana penentuan khilafah setelah Rasulullah wafat. Ada 5 konsep dalam pemilihan khalifah selama masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Pertama adalah al-intikhab wal intisyariyah wal istisyariyah, yakni pemilihan Sayyidina Abu Bakar, yakni dipilih atas dasar musyawarah, atas dasar musyawarah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih di tempat di Thaqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ini pemilihan kedua, cara pembentukan khilafah yang kedua adalah penunjukan imam. Penunjukan imam sebelumnya kepada salah satu sahabat dan disetujui oleh ahlul hilli wal aqdi. Yakni kalau sekarang bisa kita katakan sebagai MPR, yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan, untuk meneruskan khalifah sebagai pengganti dari Rasulullah dan disepakati oleh para sahabat. Tiga adalah musyawarah khusus. Musyawarah khusus antara ahlul hilli wal aqdi, di antara para sahabat senior ketika itu, yakni pemilihan intikhabnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ada 6 orang MPR ketika itu. Ahlul hilli wal aqdi 1, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini memilih salah satu di antara mereka atau menunjuk salah satu sahabat di antara para sahabat Rasulullah. Dan ketika itu diputuskan Sayyidina Uthman lah untuk menjadi khalifah pengganti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selanjutnya yang keempat adalah pemilihan Sayyidina Ali. Pemilihan Sayyidina Ali adalah pembaiatan dari mayoritas umat Islam. Pembaiatan dari mayoritas umat Islam ketika itu, karena pada masa Sayyidina Ali adalah sejarah paling krusial. Sebab pada masa Sayyidina Ali ada sebagian kelompok sahabat dengan ijtihad yang sama-sama benar, maka ada sebagian sahabat yang tidak membaiat Sayyidina Ali dengan alasan karena masih menangguhkan, karena Sayyidina Ali masih belum melaksanakan kewajiban-kewajiban dan masih belum memberikan hak kepada salah satu sahabat tersebut. Jadi ketika pemilihan Sayyidina Ali, intikhab Ali bin Abi Thalib adalah intikhab aktsaril muslimin, jadi pemilihan dari mayoritas umat Islam. Yang terakhir adalah at-taghlub. At-taghlub itu adalah yang banyak memiliki kekuasaan. Jadi pada masa Sayyidina Hasan bin Ali, beliau tidak memiliki wilayah kekuasaan sama sekali. Sebab wilayah kekuasaan dikuasai wilayah, semua wilayah otonom Islam ketika itu dikuasai oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi tapi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan tidak masuk dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jadi setelah itu adalah monarki. Jadi pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan adalah masa kerajaan. Oke, kita masuk kepada pembahasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya baca tentang nasabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu ya. Sayyidina Abu Bakar memiliki nama asli adalah Abdullah bin Abi Quhafah yang memiliki nama asli Uthman. Jadi saya pakai nama kunyah saja ya. Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah. Jadi nasab beliau, nasab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
bertemu dengan Rasulullah pada Sayyidina Murrah. Mbah Rasulullah bertemu di Murrah, sama-sama dari Bani Quraisy. Kalau Rasulullah kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau kita kembali kepada Sayyidina Abu Bakar bin Abi Kuhafah bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kalau Rasulullah adalah Bani Hashim, juga bagian dari Bani suku Quraisy. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah dari Bani Taimi, salah satu bani dari suku Quraisy, yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi khilafah adalah keturunan dari suku Quraisy. Itu salah satu syurutul khilafah. Sayyidina Abu Bakar, kita kenal Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Beliau lahir 2 tahun ba'dal fil, 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu paling seniornya sahabat, paling mulianya sahabat, baik umur dan keagungan. Mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki julukan As-Siddiq? Maklum kisahnya, bahwasanya orang pertama yang mempercayai kisah Isra Mi'raj Muhammad, Nabiullah Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq memang sudah bersahabat dengan Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Beliau sudah bersahabat dengan Muhammad muda ketika itu, sebelum Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi oleh Allah. Jadi beliau, kita tahu Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin di Mekah karena beliau dikenal sangat jujur dan sangat baik, sangat dicintai. Seantero Mekah mencintai Muhammad ketika itu. Seantero Mekah mencintai Muhammad, menyayangi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ketika itu baik, jujur. Tapi ketika Muhammad mendapatkan risalah kenabian dari Allah, beliau mengajak baik. Maka seluruh kota Mekah, seantero Jazirah Arab ketika itu membenci Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad mengajak baik. Padahal sebelum mendapatkan risalah kenabian, risalah nubuwah, beliau sangat dicintai di seantero Jazirah Arab. Jadi Sayyidina Abu Bakar sudah percaya dengan apa yang telah disampaikan maja'a bihi Muhammad, apa yang disampaikan, apa yang diteladankan, dan apa yang diucapkan oleh Muhammad muda ketika itu. Sayyidina Abu Bakar sudah percaya 1.000.000%. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, beliau sudah percaya sepenuhnya. Bahkan yang lebih bahasa dari Sayyidina Abu Bakar, bahkan lebih mustahil dari Isra Mi'raj, jutaan kali lipat mustahil dari Isra Mi'raj, tidak bisa dinalar akal manusia. Aku akan percaya jika perkataan itu keluar dari lisan Muhammad, aku akan percaya. Jadi dari banyak hal, dari banyak latar belakang itulah maka beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Sebenarnya bukan dari satu kasus ini saja. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk Islam beliau adalah at-tajir, beliau adalah pedagang, beliau priayi. Beliau sangat disenangi oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy karena beliau sangat berwibawa. Beliau sangat dermawan, sangat loman. Bahkan beliau ketika masuk Islam, sisa harta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sekitar 4.000 dirham. Dan ketika masuk Islam, beliau dedikasikan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi sosial atau segi dakwah. Bahkan sebagian harta beliau juga beliau gunakan untuk banyak memerdekakan budak-budak, untuk itkul ariqo, untuk memerdekakan para budak. Salah satu budak yang paling terkenal yang sampai sejarahnya tetap kita baca adalah Sayyidina Bilal bin Ar-Rabah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar juga Sayyidina Abu Bakar juga mengislamkan sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara yang beliau islamkan termasuk 10 orang al-mubasysyirina bil jannah yang mendapatkan hadiah
masuk surga, sudah dapat jaminan masuk surga dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu diislamkan atas ajakan, atas dakwah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya cincin, Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki cincin, di cincin beliau bertuliskan ni'mal qadir Allah. Sebaik-baiknya zat yang berkuasa, yang menguasai adalah Allah. Ada yang menarik dari kisah Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq ketika kita hanya bicara tentang biografi beliau. Ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq dan tidak akan diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain sampai ila akhiri ummati Muhammad, sampai akhir umat Muhammad tidak akan diberikan keistimewaan dan keberkahan ini. Baik, saya jelaskan. Sayyidina Abu Bakar dari abah beliau sendiri, putra dan putri beliau, juga cucu, itu nututi Rasulullah. Itu semuanya menjadi sahabat Rasulullah, memandang Rasulullah, dan juga iman kepada ma ja'a bihi Muhammad. Jadi ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Tidak ada sahabat yang sampai abah, dirinya, putra dan putri, juga cucunya itu nututi menjadi sahabat Rasulullah. Ini keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada keluarga, dan tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, saya bacakan dari satu jalur ya. Sayyidina Abi Quhafah itu sahabat, nututi Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Selanjutnya Abu Quhafah punya putra Sayyidina Abu Bakar bin Al-Siddiq, jelas beliau iman dan beliau membantu perjuangan Rasulullah. Selanjutnya ada Asma binti Abu Bakar, beliau juga sahabiyah. Selanjutnya cucu dari Sayyidina Abu Bakar atau cicit dari Abi Quhafah adalah Abdullah bin Asma binti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi 4 jalur ini semua nututi Rasulullah dan semua iman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Selanjutnya Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abu Bakar punya putra Abu Atik. Abu Atik adalah cucu dari Sayyidina Abu Bakar bin Al-Siddiq atau cicit dari Abi Quhafah yang bernama asli Utsman. Jadi 4 orang ini juga nututi Rasulullah Muhammad SAW dan juga iman kepada apa yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini adalah keistimewaan yang luar biasa untuk keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk biografi Sayyidina Abu Bakar saya cukupkan di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jasa-jasa beliau, peninggalan yang paling bersejarah dari beliau, keputusan yang bagi para sahabat yang lain, keputusan kontroversial ketika tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu an untuk berangkat ke Syam, ke Syria dalam keadaan kondisi Madinah ketika itu amburadul. Kekuatan militer sangat minim dan kekuatan ketika itu sebab Rasulullah baru saja wafat. Yang memberangkatkan Usamah bin Zaid radhiyallahu an adalah Rasulullah. Jadi ketika pasukan Usamah bin Zaid ada di tengah jalan, Rasulullah wafat. Banyak para sahabat yang memberikan masukan untuk mengembalikan pasukan ini, sebab jika Madinah kelak digempur oleh pasukan Yahudi atau pasukan Romawi Persia, maka hancur lulantak Madinah Al-Munawwarah. Tapi tidak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kita akan bahas itu nanti. Juga bagaimana kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan si ular Balukia yang menunggu Rasulullah Muhammad di Gua Hira selama ribuan tahun. Itu akan kita sampaikan pada edisi selanjutnya. Untuk edisi kali ini kita akan hanya bahas tentang biografi singkat dan nasab dari Sayyidina Abu Bakar bin Al-Siddiq. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maksud mengapa konten kami berisi tentang sahabat Rasulullah. Jadi kami ingin menanamkan rasa cinta kepada sahabat Rasulullah. Sebab jika kita ingin mencintai Allah, maka kita cintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mencintai Muhammad, kita cintai sunnah-sunnahnya dan juga cintai sahabat-sahabatnya. Mengapa harus mencintai sahabat Rasulullah? Sebab Al-Quran dan Al-Hadith dan semua hal yang berkaitan dengan syariat Islam itu tidak akan sampai kepada kita tanpa perantara sahabat. Al-Quran tidak akan sampai pada kita jika tanpa peran dari para sahabat.
Al-Quran sampai mengalami beberapa pergerakan, dibukukan, baru setelah itu ada pembakaran Al-Quran besar-besaran pada masa Sayyidina Utsman. Maka kita kenal pada hari ini Quran Utsmani. Dari hadis kelak akan hadir di keturunannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yakni Umar bin Abdul Aziz. Kelak akan lahirnya hadis dari para sahabatlah sampai hadis dan Al-Quran sampai kepada kita, tidak langsung dari Rasulullah kepada kita. Jadi dari para sahabat, kita cintai para sahabat, kita kenali mereka, kita cintai beliau-beliau dengan benar-benar cinta. Kita hafalkan, kita tanamkan bahwasanya perjuangan Rasulullah tidak akan benar-benar berhasil tanpa perjuangan mati-matian, tanpa tangisan dan tumpahan darah dari para sahabat. Semoga kita semua bisa mencintai para sahabat, bisa mengikuti tindak lampah beliau-beliau, dan kelak benar-benar Rasulullah bangga kepada kita. Sekian penyampaian dari kami. Jika ada penyampaian kami yang benar atau Anda mendapatkan ilmu dari apa yang kami sampaikan, itu murni titipan dari guru-guru kami di pondok pesantren. Itu murni titipan kebaikan dari Allah kepada kami. Karena kami bukanlah apa-apa, kami hanya sampah, kami hanya gelas yang diisi kebaikan, yang diisi ilmu oleh guru-guru kami di pesantren. Dan jika ada kesalahan penyampaian, maka itu jelas murni dari kami semata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.